كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Matan Abu Syuja yang ditaklik oleh Syekh Al-Buqa dalam kitab At-Tadhhib fi Adillatil Ghayah Al-Ghayah wa Taqrib. Baik, insyaallah kita coba untuk ba'dal maghrib. Kemudian nanti seandainya waktunya terlalu sempit karena kan berdekatan dengan waktu Isya, mungkin kita bisa pindah di ba'dal Isya gitu. Insyaallah taala. Jadi nanti ada pilihan antara untuk ikhwah yang lainnya yang mengikuti mau ba'da maghrib atau ba'da Isya, silahkan. Baik, sekarang kita masuk ke bab baru yaitu faslun fi syurut wujubil jumu'ah. Faslun wa syaraitu wujubil jum'ati sab'atu asya. Jadi bab baru yaitu adalah syarat wajib Jum'ah. Syarat wajib sholat Jum'ah. Ya. Di catatan kaki beliau membawakannya wa qad dalla ala fardhiyatiha alkitab was sunnah. Ya, jadi beliau Syekh Al-Buqa mengatakan syarat wajib Jumat, kemudian yang menunjukkan atas kewajiban sholat Jumat itu adalah Alkitab wa Sunnah dalam Al-Quran dan juga dalam As-Sunnah. Sebelum kita masuk ke dalil wajibnya sholat Jumat yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka sebelum kita masuk kita akan melihat dulu kata Jumu'ah sendiri ya. Jumu'ah, ada yang mengatakan atau dalam bahasa Arab bisa dibaca Jum'ah dengan taskin atau Jumu'ah dalam qiraat sab'ah atau dalam Al-Quran yang kita baca itu Jumu'ah, ya, suratul Jumu'ah. Tetapi juga orang Arab mereka biasa menyebutkan atau bisa disebutkan dengan kata Jumi'ah atau Juma'ah dan Jumu'ah. Jadi bisa taslih, bisa harokatnya bisa 3, dhammah, fathah, kasrah, ya fathah, kasrah dan dhammah, atau dengan sukun. Jadi dengan 4 bacaan. Ya. Kalau di Indonesia kita sering mendengarnya dengan kata al-jum'ah, itu juga tidak salah. Ya, itu juga tidak salah. Tetapi yang digunakan dalam qiraat sab'ah ya, dan juga dalam mushaf kita yaitu al-jumu'ah dengan dhammah. Ya, kemudian Jumu'ah sendiri itu adalah nama hari. Kemudian di jahiliyah itu namanya adalah yaumul urubah atau arubah atau urubah. Ya, urubah itu adalah hari Jumat. Dalam sebuah syair dikatakan ya. U'ammilu an Aisyah wa anna yaumi bi awwala aw bi ahwana aw jubari aw tali dubari aw qayyumi ya bimu'nisin afwan fayaumi bimu'nisin aw arubah aw syiyari. Jadi ini nama-nama hari di dalam jahiliyah. Jadi u'ammilu an Aisyah wa anna yaumi bi awwali. Saya berharap ya untuk saya hidup dan hari-hari saya itu yang pertama adalah bi awwali. Di sini awal itu adalah al-ahad, yaitu hari Minggu kalau di Indonesia. Au bi ahwan. Ahwan itu adalah yaumul itsnain, hari Senin. Au jubar. Jubar itu hari Selasa ya. Au dubar. Au tali dubari, kata syair tadi ya. Au tali dubari itu adalah hari Rabu. Au fayaumi bimu'nisnya. Mu'nis itu al-khamis, yaitu hari Kamis. Au urubah, yaitu hari Jumat. Jadi arubah itu adalah hari Jumat. Au syiyari, syiyari itu adalah hari Sabtu. Jadi itu adalah nama-nama hari dalam apa namanya? Dalam nama jahiliyah. Makanya dalam Imam Syafi'i ketika mengatakan yaum al-Jum'ah itu ma baina al-khamisi was sabt, yaitu hari Jumat itu adalah apa yang di antara Kamis dan Sabtu, itu bukan menerangkan sesuatu yang sudah jelas ya. Ya kalau kita taunya itu nama Jumat itu hari Jumat ya jelas ya. Tapi kalau yang dikatakan demikian adalah orang-orang zaman dahulu, ya, orang-orang Arab pedalaman atau zaman dahulu, maka seperti itu tidak menerangkan sesuatu yang jelas. Maksudnya
Imam Syafi'i itu perkataannya itu bukan perkataan yang sia-sia. Jadi menerangkan sesuatu yang jelas itu perkataan sia-sia. Tapi tidak demikian ya. Karena nama hari itu ketika jahiliyah itu berbeda dengan hari ketika Islam. Ya. Kemudian pertama kali Nabi SAW sholat Jumat itu di Wadi Ronuna. Jadi Wadi Ronuna itu kalau sekarang itu di Masjid Jumat ya. Masjid Jumat. Ya kalau kita umroh ada city tour nanti ada di ketika di Madinah ada namanya apa namanya city tournya di Masjid Jumat. Nah itu dulu adalah Wadi Ronuna, itu ketika Nabi SAW berhijrah kemudian turun di atau berhenti di Kuba ya, kemudian mendirikan ya kepada di apa namanya di Bani Amir ya, bin Auf, Bani Amir bin Auf. Kemudian beliau mendirikan apa? Mendirikan Masjid Kuba. Kemudian ketika waktu Jumat sholat Jumat di Wadi Ronuna itu ya, Wadi Ronuna itu adalah kalau sekarang di Masjid Jumat. Atau Masjid Jumat itu adalah pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat. Ya, Nabi SAW tidak sholat Jumat di Makkah karena kata para ulama kemungkinannya ada dua. Karena yang pertama Jumat itu adalah syiar. Kemudian fase Makkah itu bukan fase syiar, tapi bukan dakwah yang terang-terangan, akan tetapi dakwahnya secara diam-diam. Atau kata para ulama mungkin bisa jadi tidak dilakukan di Makkah karena jumlahnya tidak mencukupi atau hikmah yang lain atau alasan ilah atau alasan-alasan sebab-sebab yang lain yang para ulama sebutkan. Kemudian yang pertama langsung saja wa antaku sama mana tadi? Ya, wa yujuzil antum kurang satu halaman. Ya. Wa syaratu wujubil jum'ati, ya syarat wajib Jumat dalilnya beliau membawakan yang pertama yang beliau mengatakan wadalla ala fardiyatiha alkitabu was sunnah. Yang menunjukkan atas kewajibannya adalah alkitabu was sunnah. Ya, tentu kita tahu bahwasanya Jumat ini memiliki keutamaan yang sangat besar ya. Kita tidak bahas keutamaannya ya. Kita langsung saja ya. Wa amal kitabu fa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahidnya di firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu idza nudiya lis-shalati yaumil Jum'ah, ketika dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah ila dzikrillah, kepada zikrillah, wa darul bai', dan tinggalkanlah perdagangan. Nah, dalam kaidah usuliyah, al-amrul mutlaq yaqtadil wujub, atau perintah yang secara mutlak, ya, maksudnya tidak diiringi dengan ikatan-ikatan hukum yang lainnya, maksudnya tidak turun hukumnya, maka hukum asalnya adalah wajib. Ya, kata Syalbuqa fal amru bis-sa'i, ya, di catatan kaki nomor 2 antum bisa lihat. Fal amru bis-sa'i, ya, ila sholati wa tarkul bai'i dalil wujubis shalah. Ya, maka perintah untuk bersegera untuk sholat dan meninggalkan jual beli itu adalah dalil wajibnya sholat. Dalil wujubus sholati fi hadzal waqti. Oh, dalil wajibnya sholat pada waktu ini. Ala kulli mukallafin, pada setiap orang yang mukallaf, yaitu seorang yang diberikan di sini di apa namanya di kitab antum tidak ada ya, di cetakan ana ada kalimatnya beliau, ada kalimatnya beliau Syalbuqa yang saya bacakan tadi ya. Saya lanjutkan, saya baca dari kitabnya Syalbuqa yang cetakan saya ya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera untuk sholat dan meninggalkan jual beli itu adalah dalil wajibnya sholat pada waktu tersebut pada setiap orang yang mukallaf. Ya. Kemudian dari sunnah, dari hadis Marwahu Tariq bin Syihab, ya, Marwahu Tariq ibn Syihab. Kalau di sini waruya Muslim an
Ya, sebentar, antum coba lihat di atas tadi catatan kaki nomor berapa tadi? Oh, ya, iya catatan kaki nomor 2 betul ya. Beda, memang beda ini. Beda apa? Beda cetakan. Baik, saya bacakan yang di buku aneh, kitab aneh. Marwa Tariq bin Zihab radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Ya. Jumat itu adalah wajib ya bagi setiap muslim. Ya, jadi al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslim. Jumat itu adalah wajib bagi setiap muslim. Kemudian juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahuma sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi minbarihi la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw liyahtamanna Allahu ala qulubihim tsumma la yakunanna minal ghafilin. Ya, ini ada di sini ya. Ya, la yantahiyanna aqwamun an wada'imul jumu'at aw liyahtimanna Allahu ala qulubihim tsumma la yakununna minal ghafilin. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, ketika dalam riwayat yang di kitab saya itu, ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi mimbarihi, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ketika itu berkata di kayu mimbar beliau ya. Kemudian beliau mengatakan la yantahiyanna aqwamun an wada'imul jumu'at. Berhentilah ya, sungguh berhentilah orang yang mereka meninggalkan beberapa Jumat. Auliyahtamannallahu ala qulubihim, atau Allah akan menutup hati-hati mereka, kemudian mereka itu menjadi orang-orang yang ghafil, yaitu orang-orang yang lalai. Ya. Kemudian dalam riwayat yang disebutkan man taraka salasa juma'in toba Allahu ala qalbihi, barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat maka Allah akan menutup hatinya. Dan juga dalam riwayat ya, dalam kitab Kifatul Akhyar disebutkan ya, dalam beliau membawakan dari Sahih Muslim, annahu alaihi salatu wasallam qala laqad hamamtu an amura rajulan fa yusalli bin nas. Sungguh saya berkeinginan untuk memerintahkan seseorang laki-laki untuk sholat dengan manusia. Tsumma uharriqu ala rijalin yatakhallafuna 'anil jumu'ati buyutahum. Kemudian saya akan membakar ya, atau tsumma uharriqu ala rijalin, kemudian saya akan membakar ya, rumah orang-orang yang mereka itu tidak sholat Jumat. Ya, jadi dalam riwayat ini Jumu'ah, ya, bukan jamaah tapi apa? Jumu'ah. Ya, wadah. Jadi harqana alaihim yatakhallafuna anil Jumu'ah. Jumu'ah itu sholat apa? Sholat Jumat, bukan jamaah. Memang betul dalam riwayat yang lain disebutkan yatakhallafuna an sholatil jamaah gitu ya. Jadi sholat jamaah. Jadi Nabi SAW itu ingin membakar rumah orang yang tidak sholat jamaah. Tapi dalam riwayat ini disebutkan apa? An Jumu'ah. Jadi bukan sholat jamaah tapi sholat Jumu'ah. Ya. Kemudian langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Syarat wajib sholat Jumat atau syarat wajib Jumat yang pertama adalah sabatu asya. Yang pertama adalah al-Islam. Yang pertama adalah al-Islam. Ya, tentu ya. Al-Islam adalah syarat sahnya ibadah seseorang. Ya, jadi syarat di sini adalah syarat bi'tibaril wujub. Jadi maksudnya syarat wajib. Jadi kalau seandainya orang yang tidak memiliki 7 syarat ini, maka dia tidak wajib. Yang pertama adalah al-Islam. Ya, jadi Islam. Ya, seperti yang sudah-sudah ya. Bahwasanya hukum taklif itu syarat sah yang pertama adalah Islam. Kemudian juga syarat ini atau orang yang tidak Islam maka tidak sah sholatnya atau tidak sah ibadahnya karena mereka bukan ahli niat. Mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap bisa berniat dalam dalam ibadah. Laisa min ahli an-niyat. Mereka tidak sah niatnya. Ya, mereka tidak sah niatnya. Dan juga kewajiban ini adalah tidak wajib, maksudnya mutolabatan fid dunya, seperti yang sudah kita ulang-ulang juga ya. Jadi mereka tidak wajib Jumat itu maksudnya adalah tidak wajib mutolabatan fid dunya. Ketika di dunia itu mereka tidak diwajibkan untuk sholat
Jumat. Akan tetapi di akhirat mereka dihukum karena mereka tidak sholat Jumat. Gitu ya. Maksudnya dosa mereka tidak melakukan sholat Jumat itu ada di akhirat. Dan ini pendapat yang rajih atau pendapat yang paling kuat di antara para ulama. Jadi orang-orang kafir itu mereka tetap diperintahkan untuk syariat di dunia ini, walaupun mereka seandainya melakukan itu tidak sah karena syarat sahnya itu harus masuk Islam terlebih dahulu. Ya. Kemudian adapun muthalabah fid dunia, ya permintaan untuk sholat Jumat di dunia maka tidaklah wajib. Ya. Maka tidaklah wajib. Mereka tidak diperintahkan untuk sholat Jumat. Yang pertama adalah al-Islam. Kemudian yang kedua adalah al-hurriyah. Ya. Yang kedua adalah al-hurriyah, yaitu merdeka. Ya. Jadi seorang yang budak atau seorang yang tidak merdeka, kalau di sini al-hurriyah, kalau di kitab yang saya pegang ini al-Islam wal buluk. Ya. Balik didahulukan daripada al-hurriyah. Oh ya, afwan, di antum al-buluk juga ya. Al-Islam wal buluk dulu. Berarti yang kedua adalah balik. Ya. Yang kedua adalah balik. Jadi orang yang belum balik maka tidak wajib Jumat. Tapi apakah sah sholatnya ketika mereka sholat Jumat? Naam, sah sholatnya ketika mereka sholat Jumat. Jadi orang yang sah sholatnya itu sah Jumatnya. Jadi orang yang sah sholatnya itu sah sholat Jumatnya. Dan tidak perlu digantikan digantikan dengan sholat duhur. Jadi misalnya seorang wanita tidak wajib Jumat. Naam. Apakah sah sholat Jumat? Sah sholatnya. Apakah perlu diganti dengan sholat duhur? Maka jawabannya tidak. Begitu pula anak kecil yang sudah mumayyiz. Apakah sah sholatnya? Naam. Karena Nabi SAW mengatakan muru auladakum bisolati lisaba'in wadribuhu li ashrin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat itu 7 tahun dan pukullah ketika 10 tahun. Nah, perintah Nabi SAW itu menunjukkan bahwasanya sah sudah orang yang atau anak yang sudah 7 tahun itu sholat, atau usia mumayyiz itu sudah sah sholatnya. Nah, apakah mereka sah sholat Jumatnya? Maka jawabannya sah Jumatnya. Ya, sah sholat sholat Jumatnya. Ya, kemudian wal buluk, yaitu orang yang balik. Ya, jadi orang yang tidak balik anak kecil, maka dia tidak wajib ya, karena ini adalah syarat wajib, akan tetapi sah sholatnya. Kemudian wal aqlu, yang berikutnya adalah al aqlu, yaitu berakal. Ya, yaitu berakal. Maka tidak wajib bagi orang yang tidak berakal. Ya, jadi ini jelas ya. Ya, jadi orang yang tidak berakal maka tidak wajib sholat al-Jumu'ah. Ya. Kemudian berikutnya adalah wal hurriyah, yaitu merdeka. Yaitu seseorang yang tidak merdeka atau orang budak, atau seorang budak, maka dia juga tidak wajib Tidak wajib sholat Jumat. Ya. Karena linsighalihi, karena mereka itu tersibukkan dengan dengan melayani majikannya. Para ulama seperti itu. Jadi seorang yang budak atau seorang yang tidak merdeka itu tidak wajib sholat Jumat. Ya. Beliau sebentar membawakan hadis. Sebentar. Ya. Lanjut lagi beliau tentang dalil tentang hurriyah ini, tentang budak ini dikumpulkan di akhir. Kemudian berikutnya wadzukuriyah. Dzukuriyah itu adalah laki-laki ya, seperti disebutkan tadi, jadi tidak wajib bagi wanita. Akan tetapi apakah sah sholatnya? Naam, sah sholatnya dan tidak perlu digantikan. Jadi seandainya seseorang perempuan ya, umroh kemudian sholat Jumat di Masjid Nabawi di Masjidil Haram, maka cukup, sudah tidak perlu digantikan dengan sholat duhur. Kemudian wasihhatunya berikutnya adalah sehat. Ya, orang yang sakit maka tidak diwajibkan sholat Jumat. Ya, jadi orang yang sakit maka tidak diwajibkan sholat Jumat. Nah, batasan sakitnya bagaimana? Maka orang yang ketika
sholat Jumat itu ya ta'adza orang yang ketika sholat Jumat itu merasakan ya, sakitnya ketika sholat ya, atau dia itu merasa sakit ketika datang untuk sholat Jumat, makanya seperti ini dia berudzur ya, udzur untuk tidak sholat Jumat ya. Kemudian berikutnya wal istiton, kemudian terakhir adalah istiton. Nah, istiton ini artinya adalah mengambil tempat itu sebagai waton. Waton itu adalah ini ya, waton itu adalah tempat mukim, tapi tempat menetap, tempat menetap. Jadi nanti dibedakan antara istiton dan iqamah. Ya, beliau Syalbugo mengkoreksi di bawahnya. Coba kita lihat di catatan kaki. Ya, antum bisa lihat di catatan kaki dalil-dalil yang sudah kita sebutkan ini beliau kumpulkan jadi satu. Ya, al iqamah wa adamus syafaat. Nah, ini beliau mengkoreksi yang dimaksud istiton ini adalah apa? Istiton ini yang dimaksud adalah iqamah. Iqamah itu tinggal ya. Kemudian kalau istiton itu menjadikan tempat sebagai apa? Sebagai waton. Waton itu tanah air. Maksudnya dia menjadi menetap di situ ya. Bedanya apa dengan iqamah? Kalau orang iqamah itu lawan dari musafir ya. Iqamah itu lawan dari musafir. Orang yang dia itu niatnya hanya sementara tinggal di situ lebih dari 4 hari, ya lebih dari 4 hari, dia memang niat untuk tinggal di situ 5 hari misalnya, atau 6 hari atau 7 hari. Dia sudah disebut mukim, ya, tapi tidak disebut mustaitin. Ya, mustaitin itu memang orang yang warga situ, ya warga situ atau warga tempat tersebut, maka itu namanya istiton. Nah, bedanya apa antara iqamah dan istiton? Nah, istiton itu nanti adalah syarat sahnya Jumat. Ya, syarat sahnya Jumat nanti kita akan bahas dia apa? Wasyaratu fi'luha itu. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya mungkin ya. Ya. Jadi kalau istiton itu adalah syarat sahnya Jumat. Jadi nanti dalam mazhab Syafi'i disyaratkan minimal 40 orang. Nah, 40 orang ini adalah min ahlil Jum'ah. Ya, ahlul Jum'ah itu apa? Ahlul Jum'ah itu adalah orang-orang yang mustautin. Ya, mustautin itu adalah orang-orang yang orang-orang yang menjadikan tempat tersebut itu menjadi waton ya. Maksudnya adalah apa? Warga di situ. Ya. Kalau dia orang yang datang dari luar, kemudian dia menginap di situ seminggu atau mukim di situ seminggu, maka tidak disebut sebagai ahlil Jumu'ah. Nah, maka di sini kalau syarat sahnya atau syarat wajibnya Jumat itu bukan istiton, tapi orang yang iqamah saja atau orang yang mukim saja, ya tadi itu, atau misalnya mukim itu saya ibaratkan orang yang tinggal di situ 5 hari atau lebih misalnya, maka seperti itu sudah wajib sholat Jumat. Ya, itu beliau koreksi di sini ya kalimatnya al istitan di situ ai al iqamah wa adamus safar kata beliau. Artinya ai maknanya adalah iqamah wa adamus safar dan bukan musafir. Dalla ala syurutis salasatul ula, ya, yang menunjukkan adalah syarat 3 yang pertama. Mama fi awali kitab sholat, sudah kita lewati di awal kitab sholat. Jadi syarat Islam sudah kita lewati dalilnya, wal bulugh wal aqlu juga sudah lewat. Wadalla alal arba'atil ukhra, dan 4 yang lainnya marwahu Daruqutni. Jadi syarat 4 yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni wa ghairuhu an Jabir radhiyallahu taala, dan selainnya dari Jabir radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa alaihil jumu'ah illa imra'atan wa musafiran wa abdan wa maridan. Jadi barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka baginya atau wajib baginya sholat Jumat kecuali 4. Kecuali ya 4 ya, yaitu imra'ah perempuan maka tidak wajib, wa musafir orang yang bersafar maka tidak wajib, wa abdan. Nah, musafir di sini bukan ini ya, bukan mukim ya. Jadi musafir itu lawannya adalah mukim, bukan mustaitin ya. Jadi musafir ya, bagi orang yang musafir tidak wajib Jumat, wa abdan yaitu hamba sahaya atau budak, wa maridon yang keempat adalah marid yaitu orang apa? Orang sakit. Ya. Maka yang seperti ini apa? Tidak wajib Jumat. Ya. Ya, seorang yang kita bahas tentang mukim tadi ya, seorang yang dia mukim
yang di situ ada sholat Jumat, maka wajib Jumat. Misalnya dia pergi bersafar, kemudian negara tersebut atau tempat tersebut didirikan Jumat. Dia mukim lebih dari 4 hari atau lebih 5 hari lebih tadi. Kemudian di situ ada sholat Jumat, maka dia wajib apa? Wajib Jumat. Walaupun dia bukan mustaitin di tempat itu. Ya, dia hanya musafir yang mukim di situ. Atau dia mendengarkan di wilayah dari situ ya, atau dia mendengarkan di situ ada azan sholat Jumat. Ya, maka dia juga wajib Jumat. Ya, wajib Jumat. Tapi dalam mazhab Syafi'i kalau seandainya syarat-syarat itu tidak terpenuhi, salah satunya adalah 40 orang yang istiton tadi ya, 40 orang istiton yang mengadakan sholat Jumat itu tidak terpenuhi, maka dia sholat duhur. Nah, dalam mazhab Syafi'i kalau begitu, kalau seandainya orang bersafar ke negeri yang tidak ada sholat Jumatnya, maka dia tidak sholat Jumat, dia sholat duhur. Ya, dia langsung sholat diganti dengan sholat duhur. Nah, kemudian ini adalah syarat apa? Syarat wajib Jumat. Nah, bagaimana dengan udzur-udzur seseorang boleh meninggalkan sholat Jumat? Ya, jadi ada a'dzar atau udzur-udzur yang diperbolehkan seseorang tidak sholat Jumat. Ya. Secara umum, udzur-udzur yang diperbolehkan atau yang disebutkan oleh para ulama Syafi'i itu adalah dia adalah udzur-udzur yang seseorang itu diperbolehkan untuk meninggalkan sholat jamaah tanpa karohah. Ya, tanpa karohah itu maksudnya tanpa dianggap makruh ya, karena dalam mazhab Syafi'i itu sholat jamaah itu adalah imma sunnah muakkadah atau fardhu kifayah. Maka ditaklik dengan dengan kata tanpa karohah tadi. Jadi udur-udur yang seseorang itu boleh meninggalkan sholat jamaah, maka itu dikiaskan dengan dengan udur-udur seseorang itu boleh meninggalkan sholat Jumat. Wahyal adzar tarkil Jumati. Ya, misalnya ya, seseorang yang khaif ala nafsihi au malihi, atau orang yang takut ya, atas hartanya atau jiwanya atau nyawanya. Nah, ini seperti ini tidak wajib sholat jamaah. Nah, begitu pula dia juga tidak wajib sholat Jumat. Nah, mungkin zaman sekarang bisa kita kiaskan ya. Ketika COVID lagi banyak-banyaknya seperti ini, kemudian seseorang itu takut atas jiwa dia, ya, nyawa maksudnya, ketika tertular wabah misalnya, karena wabahnya sangat cepat penularannya dengan interaksi sedikit saja sudah tertular, maka ini disebut khaifun ala nafsihi. Maka ini boleh untuk tidak sholat jamaah dan boleh untuk tidak sholat Jumat. Ya, ini seperti ini takarannya tidak bisa sama ya, seperti ini takaran tidak sama, tergantung wilayahnya, tergantung seberapa besar rasa takutnya, tergantung zona tersebut zona merah atau tidak, tergantung virusnya itu berbahaya atau tidak, dan seterusnya. Itu takarannya tidak bisa sama. Bahkan hujan pun bisa menjadikan udzur untuk tidak sholat Jumat, ya, karena ini dikiaskan dengan sholat jamaah. Kemudian juga orang sakit ya, tentu sakit itu juga tidak salah satu udzurnya tidak sholat Jumat ya. Sakit yang dia khawatirkan atas jiwanya ya, maksudnya ketika dia datang Jumat akan memudaratkan dia atau tambah sakit dan yang lainnya ya. Maka yang seperti itu adalah udzur-udzur dari dari sholat Jumat. Ya, para ulama mendetailkan ya dengan dengan detail ya. Maka secara umum bahwasanya kaidahnya seseorang diperbolehkan meninggalkan sholat jamaah, maka dia diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat. Itu kaidah secara umum. Ya. Diriwayatkan ya, dari Sa'id bin Zaid dan Ibnu Umar ya, annahu ustusrikha ala Sa'id bin Zaid ya, wa Ibnu Umar yas'a ila al-jum'ati fatarakaha li'annahu ibnu ammi. Jadi Sa'id bin Zaid itu ya, annahu ustusrikha ala Sa'id bin Zaid wa Ibnu Umar yas'a ila al-jum'ati fatarakaha. Jadi Ibnu Umar itu diteriak ya Sa'id bin Zaid ya, minta bantuan gitu ya. Ya. Jadi minta bantuan di sini kemungkinan besar adalah bantuan darurat. Ya. Di sini kata para ulama makna qauli ustusrikha ai ustugitsa alaihi. Ya. Ustugitsa alaihi itu artinya adalah
ya minta bantuan karena ditakutkan khawatir apa? Khawatir nyawa orang yang minta bantuan tadi itu. Maksudnya daruratnya. Padahal Ibnu Umar ketika itu sedang berangkat untuk sholat apa? Sholat Jumat. Nah, fatarokaha. Kemudian beliau meninggalkannya. Maksudnya apa? Mendengarkan teriakannya sebenarnya surah itu teriakan atau permintaan tolong dari Sa'id bin Zaid. Kemudian Ibnu Umar mendatanginya. Ya. Ini adalah asar ini dibagikan dari Ibnu Umar ya, dalam Imam Bukhari ya dalam Al-Maghazi dan Ibnu Munzir dalam Al-Awsat dan Baihaqi dan dalam As-Sunan Kubro dalam bab Al-Jum'ah. Jadi ini adalah salah satu nas yang atau asar yang menunjukkan bahwasanya orang yang takut atas dirinya dan juga orang yang takut atas nyawa orang lain ini tentunya seperti itu, maka dia diperbolehkan untuk apa? Untuk meninggalkan Jumat. Ya, fa in kalau seandainya seorang sakit itu datang ke masjid atau orang buta yang apa namanya yang tidak ada tidak ada yang mengantarkan. Kemudian dia sudah sampai ke masjid ya, orang sakit ini sudah sampai ke masjid. Kemudian orang buta tadi diantarkan berangkatnya saja. Ya, enggak habis itu tidak ada yang mengantarkan pulang. Jadi sebenarnya secara kaidah orang-orang tadi itu boleh meninggalkan keluar dari masjid untuk tidak sholat Jumat. Maksudnya misalnya orang sakit tadi datang ke masjid atau secara umum ya orang yang berudzur tadi itu datang ke masjid, kemudian dia sakit ya, kemudian boleh dia tinggalkan Jumat secara umum seperti itu. Akan tetapi kalau sudah di dalam masjid ya, kemudian dia sudah bisa untuk sholat Jumat ya, maka para ulama di sini wajibat alaihi Jumat, maka wajib baginya apa? Jumat. Jadi kalau sudah sampai ke masjid ya, maka diwajibkan atasnya apa? Sholat Jumat kalau dia sudah sampai apa? Sampai ke masjid. Ya, ini detail untuk detail dari kaifiyahnya itu para ulama membahas dalam kitab-kitab mutawalatnya. Jadi secara umum seperti itu. Jadi udzur sholat Jumat itu adalah udzur sholat jamaah. Baik. Kemudian mungkin sampai sini dulu ya insya Allah. Hal min soal ada yang tanyakan, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau nanya, ya Anda sering dengar kalau orang-orang tuh bilang kalau meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur itu berapa kali ya? 3 kali atau 2 kali? Nggak lupa. Itu bisa ngeluarin orang dari Islam tuh ada dalilnya nggak Ustaz? Itu pertama. Habis itu yang kedua Ustaz, tadi izin uzur meninggalkan sholat itu adalah salah satunya yang Anda dengar kalau Anda nggak salah tangkap. Kalau misalnya takut hartanya hilang atau bagaimana Ustaz? Itu kalau di zaman sekarang apakah jadi mungkin bisa dipakai oleh beberapa orang kayak kerja terus dia takut kalau misalnya dia nggak kerja dia malah nggak dapat gaji atau bagaimana gitu. Itu apakah termasuk begitu Ustaz kira-kira? Ya. Yang pertama ya, jadi meninggalkan 3 kali sholat Jumat kafir itu sebenarnya lafadznya tidak seperti ini, sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan man taraka salasa juma'in min ghairi udrin taballahu ala qalbihi. Jadi man taraka salasa juma', barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumatnya, dalam riwayat yang lain tahawunan ya. Man taraka ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salasa juma'in tahawunan biha. Ya, tahawunan itu tahawun itu apa ya? Lalai gitu ya. Maksudnya dia tidak ada udzur. Ya, tidak ada udzur, maksudnya dia malas-malasan atau sebenarnya mampu tapi tidak mau datang, taballahu ala qalbihi, maka Allah akan menutup hatinya. Ya, jadi itu adalah nasnya. Taballahu ala qalbihi di sini bukan kafir ya, tapi di sini Allah menutup hatinya.
Ya, jadi tidak ada nas yang menunjukkan bahwasanya kafir ya, dengan nas dia kafir. Baik, Ya. Karena tapi dia cuma dikatakan taballahu ala qalbihi. Ya Allah akan menutup hatinya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah yang kedua tadi apa? Kalau tadi ada uzur takut hartanya hilang, jadi meninggalkan sholat Jumat gitu. Itu bagaimana kalau misalnya orang jadi memakai uzur itu untuk kerja terus, jadi nggak sholat Jumat gitu, karena takutnya entah dimarahin bos lah karena nanti gajinya berkurang atau bagaimana gitu. Ya. Kalau itu yang untuk pertanyaan kedua, maka itu bukan menjaga harta itu. Dia hartanya hilang itu maksudnya kalau seandainya dia dalam ini permisalannya ya, dalam perjalanan kemudian di situ ada perampok yang merampok hartanya. Ya, seperti itu yang digambarkan oleh para ulama. Jadi kalau seandainya dia itu kehilangan hartanya, ya takut atas hartanya, maka kata para ulama itu juga termasuk udzur. Atau negara tersebut nggak aman, misalnya sedang terjadi kegaduhan, misalnya terjadi peperangan, dia takut nyawa dan hartanya, yang seperti itu, maka dia tidak wajib Jumat. Nah, kalau orang yang dia mampu Jumat, kemudian terhalangi olehnya pekerjaannya, berarti itu sama dengan orang yang dia punya pekerjaan tapi terhalangi sholat ya secara umum. Jadi maksudnya dia memiliki pekerjaan tapi dia terhalangi sholat dari pekerjaan tersebut. Maka apakah pekerjaan tersebut menjadi udzur untuk tidak sholat? Jawabannya tidak ya, karena sholat Jumat itu fardhu ain. Tapi kalau kondisi seperti yang saya sebutkan tadi, ya, jadi kalau seandainya seseorang itu takut nyawanya hilang nyawanya dan hartanya, itu maksudnya seperti kondisi tadi ya, kondisi seperti itu, maka seperti itu diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi karena seseorang yang tidak bekerja itu tidak kehilangan harta, tapi kehilangan maisha. Harta itu bukan maisha. Kasbun itu bukan harta ya. Kasbun itu bukan mal. Jadi mal itu sudah dia miliki, kemudian dia jaga. Nah, kalau seandainya dia tidak jaga, dia hilang. Seperti itu baru mal. Tapi kalau kasb atau pekerjaan itu bukan mal. Ya, makanya zakatul mal itu berbeda dengan zakat pekerjaan. Ya, zakat pekerjaan tidak sama dengan zakatul mal. Jadi beda, bukan kasbun itu bukan mal. Jadi kalau kata para ulama khaifun ala nafsihi wa malihi, yang dimaksud mal itu bukan kasbihi, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada pertanyaan di chat kalau nggak salah, siapa saja orang yang toba Allah wala qalbihi, Allah menutup hatinya itu. Jadi kata para ulama di sini sebutkan ya orang-orang yang toba Allah wala qalbihi itu siapa, yaitu waqila katabahu munafiqan, artinya dia itu ada ditulis sebagai orang-orang yang munafik. Jadi orang-orang yang ditutup hatinya itu adalah terancam dia itu sebagai orang orang munafik. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sebagian ulama menafsirkan toba ala qalbihi artinya khotama ala qalbihi biman isalil khairi ilaihi. Jadi seseorang itu ditutup hatinya itu tidak bisa masuk kebaikan kepada hatinya, misalnya nasihat tidak masuk, kemudian kebaikan-kebaikannya itu tidak masuk ke dalam hatinya, itu dimaksud khotama ala qalbihi. Ada yang mengatakan yang lain disebutkan khotama ala qalbihi itu munafik. Jadi kalau seandainya diterjemahkan orang yang tidak sholat Jumat 3 kali ya berturut-turut ya dalam dalam penafsiran ulama mutataliyat gitu ya, berturut-turut atau 3 kali secara umum, atau Allahu ala qalbihi tanpa udur, toba Allah wala qalbihi, yaitu Allah menutup hatinya, itu diterjemahkan munafik, maka tidak salah. Karena ada penafsiran bahwasanya yang dimaksud toba Allah wala qalbihi di situ adalah maksudnya adalah kadabahu munafiqan. Ditulis sebagai orang munafik, bukan kafir ya, tapi munafik. Dan munafik ini bertingkat-tingkat ya. Ada munafik i'tiqadi dan munafik amali. Jadi munafik yang dia mengeluarkan dari Islam itu adalah orang-orang yang dia mengaku Islam tapi membenci Islam. Ya, ini munafik seperti ini munafik i'tiqadi, munafik secara akidah, ini kafir. Tapi kalau munafiknya munafik secara mutlak, maka seperti ini biasanya tidak dikafirkan. Karena kata Nabi SAW, ayatul munafikin salah.
tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau seandainya dia berjanji dia mengingkari. Wa idza wa idza tumina khana, kalau seandainya dia itu diberi amanat maka dia berkhianat. Nah, seperti ini tidak kafir tentunya. Ya, seperti ini tidak kafir. Apakah munafik seperti ini bisa disebut kufur nikmat? Ya, kufur nikmat bisa jadi. Ya, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang kufur nikmat. Ya, karena terkadang penafsiran ulama itu dia penafsir ulama ketika memaknai kufur yang tidak sampai derajat kekafiran itu kufur nikmat, gitu ya. Jadi bisa sederajat dengan kufur nikmat maksudnya. Tapi bukan kafir ya. Kalau seandainya biasanya para ulama itu ketika menerangkan ancaman kekafiran, tapi sebenarnya dia kafirnya tidak sampai kafir keluar dari Islam, itu menafsirkan kufur itu dengan kufur nikmat. Jadi sejajar. Jadi tidak sampai derajat kafir. Jadi seperti itu bisa saja ya disebut dengan kufur nikmat atau tidak kafir, derajatnya sama. Maksudnya tidak kafir yang mengeluarkan dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau seandainya dia sholat Jumat tapi sholat duhur, ya dia melaksanakan sholat, dianggap melaksanakan sholat tapi dia meninggalkan kewajiban. Ya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat Jumat ya, dan tidak menggantinya, ya berarti sama seperti orang yang tidak melakukan sholat duhur. Ini nanti kalau seandainya dia meninggalkannya tahawun, ini alal khilaf bainal ulama. Ini beda pendapat di kalangan para ulama. Itu sudah kita bahas di bab sholat ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh tanya satu kali, Ustaz? Iya, silakan. Terkait ini, Ustaz, wanita yang sholat Jumat itu bisa dijelasin lagi ya, Ustaz? Ya, wanita yang sholat Jumat tidak perlu diganti. Maksudnya tidak perlu melakukan sholat duhur lagi, enggak. Tapi dia sudah cukup dengan cukup dengan sholat Jumatnya itu dari sholat duhur. Jadi tidak perlu sholat duhur lagi. Syaratnya itu, Ustaz, dia harus itu ya, Oh iya, afwan, Anda belum sebutkan syaratnya. Afwan. Ya, jazakallahu khairan ya. Jadi syarat Jumat untuk wanita itu kalau dalam mazhab Syafi'i yang pertama adalah idnuz zauj. Yang pertama izin dari suami. Ya tentu ya, kalau tidak diizinkan dan disunahkan bagi suaminya untuk mengizinkan istrinya sholat Jumat dalam kondisi dia itu ajuz tua, kemudian fisiya bibidlatiha, dalam pakaian bukan pakaian perhiasan. Maksudnya pakaiannya bukan pakaian berhias, pakaian pakaian sehari-hari. Jadi seorang wanita tidak boleh berhias keluar rumah tentunya. Dan walaupun dia berhias untuk sholat Jumat tidak boleh. Jadi dia syaratnya itu tua. Itu dalam mazhab Syafi'i memang seperti itu ya. Yang kedua adalah fisyabi bidlatiha. Nah, untuk wanita muda apakah diperbolehkan untuk sholat Jumat? Maka dalam banyak kitab ya, kitab Kifatul Akhir, dalam banyak kitab dalam kitab Syafi'iyah itu disebutkan mafsadat yang sekarang terjadi, yaitu beliau menulisnya abad pertengahannya, itu sudah cukup untuk melarang wanita itu pergi ke masjid secara umum. Jadi wanita muda itu tidak disunahkan ya, atau bukan disunahkan ya, atau bahkan diperintahkan untuk tidak sholat Jumat tentunya. Ya, tidak disyariatkan untuk sholat Jumat. Tapi kalau seandainya ingin sholat maka syaratnya 3. Yang pertama izin dari suami, kalau wanita muda mungkin dari orang tuanya, dari walinya. Kemudian yang kedua adalah tidak memakai pakaian berhias. Kemudian yang berikutnya adalah aman dari fitnahnya. Ini aman dari fitnah ini maksudnya syarat ulama Syafi'iyah mengatakan tua itu maksudnya dia aman dari fitnah. Walaupun seandainya dia pemuda, tapi dia aman dari fitnah. Mungkin bisa jadi Bisa jadi diperbolehkan juga seperti zaman Nabi SAW misalnya. Nah, sudah kita bahas ya ketika sholat jamaah. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah mengatakan kalau seandainya Nabi SAW melihat ya, perempuan hari ini, yaitu ketika itu Nabi sudah wafat,
pasti Nabi SAW akan melarang mereka keluar untuk sholat kama muniat nisa Bani Israil, sebagaimana dilarangnya wanita Bani Israil. Jadi ini salah satu asar dari Aisyah ini yang membuat mazhab Syafi'i itu berpendapat keras dalam hal ini. Jadi perempuan itu bahkan dalam sholat Id saja pun perempuan yang dia itu bisa membuat fitnah tidak disyariatkan untuk sholat Id di lapangan. Apalagi sholat Jumat. Wallahu a'lam. Jadi syaratnya itu ya. Dan syarat berikutnya tentunya di masjidnya ada tempat perempuannya. Kalau seandainya nggak ada tempat perempuannya, tidak disyariatkan atau bahkan tidak diperbolehkan, karena salah satu hikmahnya perempuan tidak diperintahkan untuk sholat Jumat itu kata para ulama adalah fihi mukhalatatun birrijal, karena di situ ada bercampur-baur dengan laki-laki. Ya, maka yang seperti ini juga tidak mungkin disyariatkan, atau hal seperti ini seharusnya dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tafadhol. Cukup ya, insya Allah sudah Isya. Afwan, waktu ba'da maghrib ini bagaimana? Zulkarnain. Kayaknya cukup Sat ya. Cukup ya. Soalnya hampir 1 jam kita Sat. Hampir 1 jam. Seperti biasa. Baik, kalau cukup ya insya Allah kita lanjutkan ba'da maghrib. Ya, karena ba'da subuh itu kadang ada kuliah. Nah, jadi ketika hari Sabtu itu ada kuliah dan kadang nyiapin makalah dan seterusnya, kadang sibuk gitu. Jadi anak pindah di hari Selasa insyaallah taala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.